Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Akbar Heksa Maulana, NIM 1204600017 dari Prodi Teknik Perkeretaapian TPB 22. Nama saya Lekber Karim, NIM 120230046 dari Prodi Teknik Geomatika TPB 22B. Perkenalkan, nama saya Pradana Aliatar dengan NIM 1203000048 dari Prodi Teknik Kelautan TPB 22. Perkenalkan, nama saya M. Kolbi Damarjati, NIM 120230047 dari Program Studi Teknik Geomatika TPB 22. Perkenalkan, nama saya Raffi Gantoliano, NIM 120460015 dari Prodi Teknik Perkeretaapian TPB 22. Saya Rani Nur Indasari, NIM 120230060, Prodi Teknik Geomatika dari TPB 22. Motor listrik sederhana merupakan penerapan dari gaya Lorentz. Pengertian gaya Lorentz. Gaya Lorentz merupakan gabungan antara gaya elektrik dan gaya magnetik pada suatu medan elektromagnetik. Gaya Lorentz ditimbulkan karena adanya muatan listrik yang bergerak atau karena adanya arus listrik dalam suatu medan magnet. Arah dari gaya Lorentz selalu tegak lurus dengan arah kuat arus listrik atau I dan induksi magnetik yang ada, atau dilambangkan dengan B. Rumus gaya Lorentz yakni F sama dengan B dikali I dikali L, di mana F merupakan gaya Lorentz itu sendiri, sedangkan B adalah medan magnet, I kuat arus, dan L adalah panjang kawat. Untuk memudahkan kita dalam memahami gaya Lorentz, kita dapat menggunakan kaidah tangan kanan, yang mana ada dua buah kaidah tangan kanan yang bisa digunakan. Kaidah tangan kanan pertama menggunakan 3 jari kanan, di mana ibu jari yaitu sebagai arah arus listrik atau I, jari telunjuk yang menunjukkan arah medan magnet atau B, dan jari tengah yang menunjukkan arah gaya Lorentz atau F. Kaidah tangan kanan kedua menggunakan telapak tangan kanan yang terbuka dan lebih mudah digunakan, terlebih lagi jika sudut alfa tidak sama dengan 90 derajat, di mana ibu jari menunjukkan arah arus listrik atau I, keempat jari lainnya menunjukkan arah medan magnet atau B, telapak tangan menunjukkan arah gaya Lorentz atau F. Besarnya sudut alfa tidak mempengaruhi gaya Lorentz, karena arah gaya Lorentz selalu tegak lurus dengan arah arus listrik dan medan magnetik. Pengertian motor listrik. Motor listrik merupakan alat pengubah energi listrik menjadi energi mekanik atau gerak. Alat yang berfungsi sebaliknya akan disebut sebagai dinamo atau generator. Perubahan energi tersebut dilakukan dengan mengubah energi listrik menjadi elektromagnet. Terdapat dua jenis motor listrik, yaitu motor AC dan DC. Motor AC atau arus bolak-balik adalah motor yang bekerja dengan membalikan arah arus listrik dengan teratur pada waktu tertentu. Sedangkan motor DC atau arus searah adalah motor yang terdapat dua terminal serta memerlukan power supply tegangan searah. Implementasi dari motor listrik sederhana ini terdapat pada kipas angin, blender, bor listrik, dan banyak lainnya. Selanjutnya, alat dan bahan yang kita butuhkan yaitu ada peniti, ada karet gelang, ada magnet, ada gunting, ada kawat, dan juga ada baterai untuk aliran listriknya. Selanjutnya adalah prosedur percobaan. Tahap pertama, bikin kumparan menggunakan kawat tembaga sebanyak 5 lilitan. Selanjutnya, kikis di setiap ujungnya kanan dan kiri hingga terkikis supaya arus listrik dapat mengalir. Yang selanjutnya, pasangkan beberapa karet gelang pada baterai. Selanjutnya, pasangkan peniti di kedua ujung baterai.
Setelah itu, masukkan kumparan pada setiap bolongan peniti. Tahap yang selanjutnya, tempelkan magnet pada baterai. Sudah terlihat kumparan memutar dengan cepat. Dan yang tahap selanjutnya, analisis mengapa hal ini dapat terjadi. Berikut dijelaskan cara kerja motor listrik dengan dinamo. Cara kerja motor listrik yaitu kawat yang dialiri oleh arus listrik, maka akan memiliki medan magnet atau elektromagnetik. Dan magnet juga memiliki medan magnet itu sendiri. Kemudian, apabila kawat bergerak, otomatis terdapat medan magnet di dalam kawat. Kawat dapat bergerak karena adanya tolakan. Tolakan dapat terjadi akibat adanya pertemuan kutub yang sama antara kawat dan magnet baik kutub utara dengan kutub selatan. Direpresentasikan pada dinamo listrik, yaitu pada kumparan medan. Ketika arus listrik melaluinya, membuat rangka besi luar menjadi elektromagnetik dengan kerangka besi yang melengkapi sirkuit magnet. Sehingga semakin kuat magnet dan kecepatannya hingga tercapai maksimum, maka akan semakin banyak arus yang mengalir di kumparan medan yang bergantung pada logam di dalam kumparan. Mesin dinamo terdiri dari struktur stasioner yang disebut stator yang menyediakan medan magnet konstan dan satu set belitan berputar disebut dengan anggar yang berputar di dalam medan itu. Karena hukum induksi Faraday, gerakan kawat di dalam medan magnet menciptakan gaya gerak listrik yang mendorong elektron dalam logam, menciptakan arus listrik pada kawat. Pada mesin kecil, medan magnet konstan dapat diberikan oleh satu atau lebih magnet permanen, sedangkan pada mesin yang lebih besar, medan magnet konstan yang diberikan oleh satu atau lebih elektron magnet atau biasanya disebut kumparan medan.